Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan kembali hari ini kita sedang membahas tentang tema saudara itu akur. Bukan ribut melulu. Nah ini Masya Allah. Yuk sama-sama kita bercermin kepada diri kita masing-masing. Ya mudah-mudahan dengan tayangan Islam Itu Indah hari ini bisa membuat keluarga kita lebih baik lagi. Amin. Lebih akur lagi. Lebih saling menyayangi lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita lanjutkan kita akan melihat kembali sebuah video tayangan ya tentang kakak yang menegur dan mengajarkan adiknya untuk sholat. Ini dia tayangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah pertanyaannya, Ya. yang manakah yang tidak batal sholat? Semuanya batal sholatnya. Kalau kita lihat pergerakannya dahsyat semua gitu ya. Tapi gimana sih sebenarnya Ustaz Maulana nih? Bicara nasihat menasihati atau menegur ya. Apalagi kalau saudara. Ini kan biasanya kan langsung didengar nih. Tapi kadang-kadang kalau ada mau dinasihatin kakak atau kakak mau nasihatin adik itu suka marah kakaknya. Atau marah adiknya. Bagaimana baiknya? Mohon izin, adabnya menegur. Baik, karena saya 13 bersaudara selalu jadi anak tengah. Dari 13 bersaudara saya anak ke-7. Setelah semuanya sudah berpulang ke rahmatullah sebahagian, jadi sisa 7, saya tetap jadi anak tengah. Karena saya yang keempat, 3 kakak, 3 adik. Ini luar biasa ujian pembelajaran juga buat saya pribadi. Makasih banyak buat semuanya. Bahkan tayangan tadi saya acukan jempol. Itu jadi pembelajaran besar buat kita. Gimana cara menasehati atau menegur saudara agar langsung didengar? Ingat, ketika kita mau menegur saudara, tidak untuk merendahkan, tidak untuk mempermalukan, tidak untuk memojokkan. Jangan pernah menegur orang dengan cara yang merendahkan dia, menghinakan dia. Itu tidak benar itu. Kembali, nasihat itu sehat, bukan menyakiti. Coba nasihat. Sehat, nasehat. 1, 2, 3. Nasehat. Nah, sehat. Kalau sakit, sakit. Bukan. Menyakiti. Oh, nyakiti. Nah, kalau begitu, carilah waktu yang tepat ketika menasihati saudara. Carilah keadaan yang tepat dengan kata-kata yang pas untuk mengingatkan saudara. Bahkan ingat pembelajaran yang diajarkan oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ketika akan menegur seorang orang tua. Bagaimana beliau menegurnya dengan cara apa? Praktek. Prakmen. Tayangan di Islam Itu Indah luar biasa loh. Kalau kita amati banyak sekali nasihat lewat teguran, perbuatan yang bukan menggurui. Makanya tayangan Islam Itu Indah, tayangan yang tidak menggurui. Hanya mengingatkan, memberitahukan. Bukan sok menggurui. Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Karena kami di sini mohon maaf belum tentu lebih baik daripada yang di rumah. Betul. Karena bisa jadi yang di rumah lebih baik, lebih sempurna, lebih soleh. Kami ini Masya Allah masih proses. Nah, cuma dikasih kesempatan oleh Allah untuk memberikan dakwah. Dan ingat, mencari waktu yang tepat itu luar biasa. Kata-kata yang pantas. Maka ketika kita menegur, maka tegurlah saudara kita posisi yang ditegurnya. Bagaimana posisi dia ditegurnya? Keadaan yang ditegur. Memang dia adikmu. Tapi dia bos di tempatnya. Oh benar. Mentang-mentang kau kakak. Kau datang ke kantornya memarah-marahi adikmu. Hilang harga dirinya adikmu. Bagaimana kalau kamu sendiri tidak menghargai adikmu? Bagaimana orang lain bisa menghargai dia? Coba lihat posisinya. Mohon maaf. Ustaz Sam bukan Ustaz Sam yang dulu. Iyalah, dulu kan masih single, sekarang udah menikah. Ya, Ustaz Sam itu bukan Ustaz Sam yang dulu. Dulu mahasiswa, sekarang. Oh, kirain orangnya ganti. Orangnya ganti kan, sama kan? Sama. Orangnya sama, iya. Sama, cuma keadaan yang berbeda. Oh. Jadi mohon maaf kepada semuanya, lihat posisi orang itu. Dia, aku lebih tua loh dari dia. Tapi dia sekarang ke posisinya guru.
Lihat juga posisinya. Jadi kita juga melihat posisi adik kita, kakak kita. Kalau memang kita mau nasihati, lebih baik secara kekeluargaan. Intinya adalah menasihati itu adalah jangan sampai mempermalukan. Jangan dengan mempermalukan, adab-adab cari yang waktu dan lihat baik. posisinya. Itu yang paling Masya penting. Allah. Makasih banyak Ustadz Iya. Maulana atas penjelasannya. Masya Allah mudah-mudahan berkah ilmunya. Kita lanjut lagi ya. Jamaah. Yeay. Pasti saudara-saudara yang ada di rumah, jamaah yang lagi nonton pengen banget kalau misalnya kita sama saudara tuh akrab banget gitu loh. Pengen dong, pengen Tapi banget. yang namanya akrab ini ternyata walaupun saudara ini ada batasannya. Wah, set. Asik, ya kan? Saking akrabnya. Iya, ya. Tapi bener gak sih Ustaz Lulung? Walaupun kita sama saudara itu akrab, tapi tetap ada batasan-batasannya. Pertanyaannya, batasan yang dimaksud ini apa sih? Apakah itu? Apakah itu? Kepo? Kepo. Kepompong. Silakan penjelasannya. Kepo dan rempong. Mohon izin Ustadz, Kak Fadli semuanya. Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Emang persaudaraan itu sangat indah. Karena dalam surat An-Nisa ayat 1 dinyatakan tasa'alu nabihi wal arham. Kita saling meminta, saling memberi, saling berbagi, saling akur, jangan berantem. Itu semua adalah karena Allah. Karena ada tali silaturahim. Silah itu nyambung, rahim adanya kasih sayang. Bersaudara, satu ibu. Kadang-kadang satu bapak, lain ibu. Karena ibunya misalnya 2 ya kan. Nah disinilah walaupun kita saudara, ada adik, ada kakak ya kan. Adik kakak ini ketika masih kecil, akrabnya minta ampun. Akrab banget, mau kemana aja kita bareng. Tapi ketika kita sudah dewasa memang ada batasan. Dewasa ini apa? Misalnya di dalam surat An-Nur dinyatakan kalau kita udah yang namanya anak-anak yang bahasanya apa sih udah balik, udah yang namanya ngerti mumayyiz atau ngerti mana baik mana buruk, maka ada batas di rumah kita, ya. Apalagi kalau kita sudah menikah, dia punya pasangan, kita punya pasangan, jangan ikut campur juga dengan rumah tangga kita. Kita juga jangan ikut campur rumah tangga dia. Dulu waktu mau menikah kita bisa akrab, tapi udah menikah ada batasan. Pertama, jangan ikut campur rumah tangga saudara kita. Karena apa? Kita juga jangan ngebandingin. Misalnya gini, kamu ngedidik anak aja kayak begitu. Kakak tuh gak begitu. Bisa lah, dia situasinya beda, kita situasinya beda. Keuangan dia beda, keuangan kita juga beda. Pengalaman dia beda, pengalaman kita beda. Bener gak Kak? Jangan Bener. dibanding-bandingin. Jangan yang namanya kita sok tahu dengan masalah dia. Karena masalah dia bukan masalah kita. Masalah kita juga bukan masalah dia. Jadi yang pertama pahami kita walaupun satu kandung, satu saudara. Tapi beda latar belakang. Tapi beda yang namanya cara pikir. Dan beda jodoh yang kita terima. Mungkin dia misalnya jodohnya adalah pendiam. Kita punya jodoh cerewet. Jangan bandingin lagi. Dan bahkan cara mendidik anak juga jangan dibanding-bandingin. Karena apa? Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Kita sanggup seperti A, dia sanggup seperti B. Bahkan dalam surat An-Nisa pun dinyatakan tasa'alu nabi wal arham. Apapun yang terjadi jangan pernah kita sok tahu. Tuh 2, 3. Sok tahu. Udah sok. Mending kalau tahu, ini udah nggak tahu, sok lagi. Nauzubillahimin zalik. Dan yang kedua, ingat bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf, walaupun satu kandung, tetap mungkin ada iri dengkinya. Dia rezekinya kok cepet ya, kok kita rezeki kita lama. Jangan lagi iri juga. Kenapa? Kalau kita nggak tahu masalahnya, jangan pernah ikut campur. Yang paling enak adalah kalau minum es campur. Nah, baru tuh. Dan terakhir, kita minta sama orang tua kita, tauladan biar kita juga bersaudara nggak pernah berantem. Kadang-kadang Masya maaf Allah, nih, benar. kadang-kadang kita berantem sama saudara, namanya emak sayang kesini, belain yang ini, sayang kesini, Benar. akhirnya kita pada berantem. Jadi Jangan orang sampai tua. ribut gara-gara gitu doang. Nah itu juga. Ya namanya saudara kalau udah pada nikah, udah pisah, itu beda dapur, beda sumur. Beda dapur, beda sumur, beda kasur. Nah makanya. Itu dia. Terima kasih banyak udah diingatin Sama-sama, Kak Fadli. nih. Jazakillah khairan kasiran Ustazah Lulung. Nah sekarang kita lanjut nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Alhamdulillah sudah ada masuk pertanyaan ya di sosial media kita. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menghadapi saudara yang selalu merasa dia paling benar dan hebat? Kadang saya merasa sakit hati atas sakit hati dengan apa yang dilakukannya kepada saya. Dan kadang harta yang jadi saingan dia
Secara saya hidup apa adanya dan dia agak jauh lebih enak ketimbang saya. Sampai akhirnya saya difitnah ngarepin warisan orang tua dan dia memutuskan tali persaudaraan antara kakak beradik kita. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Nah ini Ustadz Syam nih, jadi saudaranya ini kayaknya pas giran dia udah sukses dia agak sombong gitu loh. Lagu, Adanya mungkin agak susah ya, jadi dibilang lu paling cuma ngarepin harta doang lo, minta nungguin warisan kan gitu. Nah ini bagaimana penjelasannya Ustadz Syam? Astagfirullahaladzim. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Zalulung, Mas Fadli serta penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta mungkin jamaah yang mungkin merasakan hal yang sama. Maka ternyata di dalam Al-Qur'an kita diminta yakni berdakwah kepada orang yang sombong sebagaimana Nabi Musa alaihi salam disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Lawan Nabi Musa alaihissalam ini orang yang paling sombong yang ada di dunia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking sombongnya dia menantang, mana nih Tuhannya Musa nih. Dia, kalau ada di langit buatkan saya bangunan yang sangat tinggi supaya saya bisa ngintipin Tuhannya Musa katanya. Siapa dia? Adalah Fir'aun. Maka Fir'aun ini adalah orang yang sangat sombong dan terkenal kesombongannya diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan banyak sekali namanya Fir'aun dalam Al-Quran. Namun ternyata Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan saudaranya, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kalau sekelas Fir'aun saja Allah menginginkan, masih mengharapkan dia masih mengingat Allah atau takut kepada Allah dengan ucapan yang lemah lembut, apalagi kepada saudara yang mungkin serahim dengan kita, yang mungkin pernah bersama dengan kita, yang pernah akrab dengan kita, maka tetaplah berlaku lemah lembut di hadapannya, tetaplah berlaku yakni mengucapkan kalimat yang baik di hadapannya, qaulal layyina, mudah-mudahan dengan ucapan yang lembut dan baik serta tutur kata yang sempurna tadi membuat dia takut kepada Allah dan membuat dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti isi pembicaraannya mestinya yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih Kak? Saya mah mau mengharapkan warisan gimana? Semua kan milik Allah. Kalau diambil sama Allah mau gimana lagi saya? Kakak juga selama ini juga milik Allah. Saya juga begini karena takdir dari Allah. Mungkin saya juga kurang berusaha. Selalu ikutkan Allah dalam pembicaraan. Mudah-mudahan dia ingat dan dia menjadi takut kepada Allah. Bukan takut sama saudaranya, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terapkan hukum Islam seadil-adilnya secara waris bagaimana nanti kalau misalnya memang orang tua meninggal dunia lalu ada warisan, ya udah bagi secara hukum Islam supaya tidak terlihat mana yang mengharapkan warisan, mana yang tidak. Kenapa? Itulah Islam membagi dengan seadil-adilnya warisan. Warisan itu bukan harta yang diturunkan kepada anak, tapi warisan itu adalah harta orang meninggal yang dikembalikan kepada Allah lalu Allah bagi kepada ahli warisnya. Jadi itu pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pembagian dari orang tua. Seandainya pembagian daripada orang tua, maka orang tua akan memberikan lebih kepada anak yang paling disayanginya. Tapi yang membagi adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ceritanya orang tua mewariskan harta kepada anaknya. Justru orang tua mengembalikan hartanya kepada Allah karena sudah meninggal, lalu Allah yang membaginya dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Masya Allah, emang kadang-kadang begitu ya. Kayak namanya warisan itu memang harus cepat-cepat dibagiin. Betul. Kelamaan tuh akhirnya jadi fitnah. Nauzubillah min zalik. Bahaya banget nih masalah warisan. Tapi gini nih, buat jamaah Islam Tinda yang dirahmati Allah yang ada di rumah, ini luar biasa. Nih saya mau jujur sama jamaah. Ini Ustadz Maulana nih teman saya ini, sahabat saya ini luar biasa. Adik-adiknya itu, saudaranya itu terbuka banget sama Ustadz Maulana. Contohnya mungkin Kadir gitu ya, adiknya ya. Yang di bandara, Om Kadir. Coba sekarang kita coba contoh ya, coba ya. Kenapa sih saya pengen tahu nih, apa rahasianya? Saya contohnya, saya jadi Om Kadir. Om Kadir gayanya gimana dong? Buka peci dulu dong. Iya. Buka peci. Ya. Kak, mau cerita. Deng. Mau cerita, Daeng. Apa lagi? Aku ada masalah, Ki. Apa lagi masalahmu itu? Batin mama ada masalah luka itu. Bagaimana caranya itu? Nah yang besar mau itu bayarnya kau bisa atur dirimu sendiri. Tidak berhenti mama ada masalah anak ini orang. Apa sih? Ini pantesan aja adanya pada terbuka. Kakaknya galak begini. Takut ini mah namanya. Kita itu orang Makassar memang begitu cara bicaranya. Udah saya gak percaya saya. Enggak Gak percaya berarti galak. Jamaah di rumah kemana-mana ya. Tetap di Islam itu jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Galak kakaknya galak. Kagak ada remnya.